3 dari 5 anggota Majelis Hakim yang menangani sidang perkara Basuki Cahayapurnama atau Ahok mendapatkan promosi jabatan pada 10 Mei lalu. Namun Komisi Yudisial mengkritik langkah Mahkamah Agung yang mengumumkan promosi tepat 1 hari pasca vonis kasus penistaan agama yang melibatkan Ahok. Langkah Komisi Yudisial ini seakan menghidupkan kembali wacana share responsibility atau pembagian peran dan tanggung jawab yang sempat dilontarkan oleh Komisi Yudisial. Mahkamah Agung lewat laman resminya mengumumkan mutasi dan promosi jabatan lebih dari 300 hakim pada 10 Mei lalu. 3 dari 5 anggota Majelis Hakim yang menangani sidang kasus Basuki Cahayapurnama alias Ahok di Pengadilan Negeri Jakarta Utara masuk daftar hakim yang mendapat promosi. Mereka yang mendapat promosi adalah Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Dwi Arso Budi Santiarto dan Cupriyadi, serta 1 hakim lain yakni Abdul Rosyad. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Hasolowan Sianturi membantah promosi ini ada kaitannya dengan vonis Ahok. Menurut Hasolowan, ini adalah mutasi dan promosi reguler yang rutin dilakukan. Itu hanya karena kebetulan aja. Kami pun tidak tahu bahwa akan ada pengumuman tentang mutasi hakim dan tidak mungkin ada kaitan dengan itu. Bayangkan kalau ada 388 orang yang dimutasi. Seperti tadi kami sampaikan, yang kami dengar proses untuk memutasi seorang hakim ada butuh waktu sampai 2-3 bulan. Setiap orang kan harus ditelusuri rekam jejaknya. Sudah berapa lama bertugas dan cocoknya yang bersangkutan itu dipindahkan di mana. Jadi tidak mungkin itu. Tidak ada. Kendati menghormati keputusan MA untuk mutasi dan promosi, namun Komisi Yudisial menyayangkan langkah MA yang mengumumkan keputusannya 1 hari pasca vonis kepada Ahok. Memang ya wajar kalau masyarakat menduga-duga kok begitu diputuskan perkaranya Pak Ahok, besoknya kok muncul. Ya. Itu mungkin yang barangkali perlu diperbaiki nanti oleh Mahkamah Agung. Jangan sampai kemudian begitu ada perkara yang mendapatkan perhatian masyarakat, tiba-tiba besoknya langsung dikeluarkan hasil TPM itu. Padahal peristiwa ini seolah menjadi momentum bagi Komisi Yudisial untuk kembali menyuarakan wacana share responsibility atau pembagian peran dan tanggung jawab antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung. Wacana yang dahulu pernah ditolak Mahkamah Agung dan Ikatan Hakim Indonesia atau IKHI untuk masuk ke dalam rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim dalam usaha reformasi peradilan di Indonesia. Ketua Umum Pengurus Pusat IKHI, Suhadi mengatakan akan membahayakan jika organisasi administrasi dan badan peradilan tidak lagi berada satu atap di bawah Mahkamah Agung. IKHI juga sempat melaporkan Komisi Yudisial kepada Presiden Joko Widodo sebagai bentuk penolakannya. Sementara itu, Komisi Yudisial mengatakan sistem share responsibility yang diusulkan tidak bermaksud mengambil alih kewenangan Mahkamah Agung. Komisi Yudisial beranggapan share responsibility justru bertujuan agar proses rekrutmen, penilaian, promosi maupun mutasi di tubuh hakim dapat berjalan independen, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suci Bancin, CNN Indonesia. Adanya suara-suara yang meminta agar adanya pembagian tugas dan peran antara KY dan MA atau Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung menimbulkan pro dan kontra di ranah publik. Sebagian menilai pembagian tugas dan peran atau share responsibility sebagai sarana kontrol terhadap sistem satu atap di Mahkamah Agung yang selama ini dinilai tertutup. Untuk berdiskusi malam hari ini tentang hal ini, kita akan membahasnya dengan Tama S. Langkun yang merupakan peneliti dari Indonesia Corruption Watch atau ICW. Selamat malam, Bang Tama, terima kasih sudah hadir. Dan ada Wakil Ketua Komisi Yudisial Sukma Violeta. Selamat malam, Bu Sukma. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Saya langsung saja ke Bu Sukma terlebih dahulu. Jadi benar ini, pasca putusan vonis Ahok kemarin, lalu kemudian sehari setelah itu atau beberapa hari setelah itu, sehari setelah itu, muncul promosi jabatan pada Majelis Hakim yang menangani kasus Ahok. Ini orang sempat bercuriga dan kemudian KY sempat mengkritisi itu. Apakah memang ini menjadi momentum bagi KY untuk menyoroti bagaimana rekrutmen, manajemen, manage hakim-hakim yang ada selama ini atau bagaimana sebenarnya? Apakah memang khusus soal hakim-hakim yang menangani Ahok saja ini sebenarnya? Iya, terkait dengan
promosi hakim yang menyidangkan perkara Ahok ini, promosi dan mutasi itu yang kami pahami itu selalu sudah dimulai jauh sebelum benar-benar diumumkan bahwa seseorang dipromosikan atau dimutasikan. Jadi ini sebenarnya prosesnya sudah panjang, sudah sebelumnya ya. Berapa lamanya kita tidak tahu. Berapa lama, Bu? Di sini memang ada masalah soal sistem promosi tidak ada, mutasi tidak di ada mana yang tertutup, jadi tidak ada ya. yang mengetahui. Nah, tadi yang disebutkan oleh Mas Indra bahwa kebetulan ini ada satu peristiwa ya di mana ada terpecahlah orangnya untuk mengatakan apakah promosi ini sebaiknya dilakukan atau tidak dan seterusnya. Kami dari Komisi Yudisial lebih memfokuskan kepada sistemnya. Karena sistem promosi mutasi hakim itu memang jauh dari ideal. Dan yang paling penting adalah tertutup. Tidak bicara person hakimnya ya, tapi secara sistem saja ya? Iya, jadi bisa saja pada saat ini adalah hakim yang menyidangkan perkara Ahok atau hakim-hakim lainnya. Tapi kami fokus kepada sistem yang diterapkan oleh Mahkamah Agung dalam rangka melaksanakan promosi dan mutasi para hakim. Memang Komisi Yudisial kan sering menerima masukan-masukan, menerima keluhan dari berbagai kalangan hakim. Itu banyak yang menyatakan bahwa ini sistemnya itu bukan sistem sebenarnya ya, tapi maksudnya praktek yang ada itu ada pola obat nyamuk. Obat nyamuk itu adalah orang itu dipromosikan ya di tempat-tempat yang pusat-pusat kota-kota besar dan seterusnya. Jadi dia muter-muter di sana saja. Tapi ada yang sistemnya itu adalah sistem yang orang itu dari Papua dipindah ke Aceh, nanti dipindah lagi. Jadi dia ujung ke ujung terus gitu ya, pinggir-pinggiran terus begitu ya. Nah, jadi nggak adil, intinya nggak adil. Unfairness itu memang selalu menjadi keluhan dari para hakim. Itu ada keluhan dari hakim ya? Banyak sekali. Banyak ya, karena satu sisi karena kita berusaha mengundang dari Mahkamah Agung dan juga beberapa elemen masyarakat sipil misalnya yang sepakat dengan Mahkamah Agung artinya, mengatakan bahwa ketika sistem satu atap ini akan direcoki oleh ada lembaga lain yang bilang begitu, merecoki dengan ingin ikut bertanggung jawab share responsibility tadi yang diusulkan oleh KY sebenarnya, mengatakan bahwa ini akan mengganggu soliditas hakim. Hakim itu sudah nyaman dalam posisi ini, sudah dalam satu atap saja dalam mengurusi memanage hakim dan juga promosinya begitu. Iya. Tapi ternyata ada hakim yang komplain juga curhat begitu ya kepada Komisi Yudisial. Jadi manajemen hakim itu termasuk yang masih banyak permasalahannya. Di Mahkamah Agung itu justru yang lebih baik adalah manajemen penanganan perkara. Itu sudah lebih baik gitu ya. Kita bisa melihat misalnya ada sistem kamar sekarang ya, bahwa hakim di kamar pidana misalnya dialah yang menangani perkara pidana. Tidak kemudian hakim agama bisa menangani perkara pidana. Seperti itu. Itu kan hal yang positif yang kita apresiasi. Begitu juga publikasi dari putusan itu makin lama makin real time gitu ya. Itu juga hal yang bagus. Akan tetapi harus diakui bahwa masih banyak hal yang belum selesai di Mahkamah Agung, khususnya yang terkait dengan manajemen hakim. Yang itu semuanya ada di bawah kesekjenan. Manajemen karir ini maksudnya Bu ya? Manajemen itu termasuk di dalamnya administrasi, finansial, tapi kita mengkhususkan kalau share responsibility ini kita fokus pada manajemen SDM-nya itu adalah hakim karena ada juga panitera, ada jurusita, ada pegawai lainnya kan gitu. Jadi yang diharapkan adalah bahwa ketika memanage hakim ini baik proses rekrutmennya, diklat, kemudian promosi, mutasi, penilaian, profesionalisme, kemudian pengawasan dan seterusnya itu tidak hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung semata, tetapi juga melibatkan lembaga lain. Kami merefer pada praktek yang sudah dilakukan berpuluh-puluh tahun yang dilakukan oleh negara-negara dengan sistem hukum yang sama dengan Indonesia, yaitu negara Eropa kontinental. Jadi misalnya kalau di Prancis itu sistemnya, kalau kita mau bicara soal atap ini ya, itu sudah ada share responsibility-nya berupa KY terlibat dalam hal-hal yang terkait dengan manajemen pengadilan dan hakim, sedangkan Mahkamah Agung di seluruh dunia itu selalu hanya fokus pada menangani perkara. Begitu juga di Jerman. Di Jerman bahkan ada komisi yudisial, ada departemen kehakimannya karena hakim adalah
pegawai negeri dan ada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung Hanya dia fokus kasusnya pada saja ya? penanganan perkara. Penanganan perkara ya? Iya, memberikan keadilan kepada. Kalau yang terjadi sekarang ini di kita apa? Semua ditangani oleh Mahkamah Agung? Ya, kalau kita satu atap ditangani oleh Mahkamah Agung. Jadi baik penanganan perkara maupun manajemen dalam pengertian administrasi, finansial, manajemen sumber daya manusia, semuanya ada di tangan Mahkamah Sisi tidak Agung. baiknya apa Bu misalnya dengan satu atap itu? Karena satu sisi pasti melihat satu atap itu justru lebih baik karena tidak terlalu banyak yang cawe-cawe sehingga ya ditentukan oleh yang mengetahui tentang hakim ya di Mahkamah Agung begitu. Apa yang negatifnya menurut Ibu ketika satu atap ini diberlakukan? Iya, negatifnya adalah pertama tidak ada check and balance. Ya, jadi kalau ada sesuatu tidak ada orang lain, pihak lain yang mengetahui sehingga kemungkinan untuk dilakukannya perbaikan itu jadi lebih minim ininya ya possibility-nya. Kemudian hal yang kedua, sistem satu atap itu menjadikan sifatnya jadi monopoli. Seperti tadi yang disebutkan ada yang ditaruh di pinggir terus, ada yang ditaruh di pusat terus begitu ya, di kota-kota besar saja begitu ya. Jadi kalau mereka crying for help itu kemana? Karena ada hanya di dalam satu atap saja, Mahkamah Agung saja ya. Mahkamah Agung saja, dan sebenarnya di seluruh dunia kami belum dapat referensinya di mana manajemen itu di satu atap. Belum ada satupun ya? Tidak ada. Yang ada justru share responsibility di-share, tadi. karena fungsi Mahkamah Agung selalu menangani perkara, memberikan keadilan begitu kan. Dan kemudian yang menjadi hal yang kami pandang ada sisi negatifnya itu adalah hakim itu kan ekspertisnya ya di bidang hukum. Bahkan hakim dengan jaksa saja sebenarnya skillnya saja sudah berbeda. Sementara dia diminta untuk memanage sebuah institusi, memanage sekian ribu orang, ada SDM, saat ini dan ada lain sebagainya. sekitar 30.000 lebih sumber daya manusia yang ada di Mahkamah Agung. 8.000 diantaranya adalah hakim. Baik, kalau catatan dari ICW sendiri seperti apa soal share responsibility sementara MA-nya sendiri ngotot tetap lebih baik satu atap saja. Satu atap atau bagi tugas nih kalau menurut Anda? Kalau ICW tetap pada posisinya kita sebetulnya mendorong tadi ya soal konsep share responsibility. Argumentasinya sama, tidak jauh berbeda dengan KAY sebetulnya. Karena apa yang kita lihat bahwa hampir tidak ada negara-negara lain itu yang menerapkan sistem one roof system tadi. Jadi nggak dikenal itu sistem itu di negara-negara manapun. Nah, masalahnya di kita itu terjadi. Nah, kita mau lihat lagi misalnya tadi Mbak Sukma cerita soal Prancis, Jerman, bahkan Belanda misalnya, itu sudah jelas Mahkamah Agung itu ngurusi manajemen perkara. KAY ngurusin keuangan, budget bahkan. Dan juga ngomongin pengawasan. Terus kemudian ada lagi Departemen Kehakimannya juga dia ngurusin rekrutmen hakim. Nah, jadi memang di beberapa negara, Belanda tempatnya misalnya, dasar tadi kita KUHP kita, KUHP kita begitu, itu menggunakan sistem yang seperti itu. Nah, ini yang menurut saya menjadi catatan. Problemnya apa? Dalam konteks one roof system, itu dalam pandangan saya, itu akan lebih banyak dampak tidak bagusnya ketimbang seperti yang bagusnya. Contoh paling gampang manajemen perkara misalnya. Dalam konteks biaya perkara, itu kan sesuatu yang tercatat. Daftar di mana, misalnya bayar di mana, kemudian dilihat berapa penggunaannya untuk apa saja. Tapi kita selalu temukan misalnya perincian-perincian biaya perkara itu selalu ada selisih. Itu kan sebetulnya menunjukkan bahwa memang hakim tidak punya kapasitas buat ngelola manajemen keuangan. Itu contoh paling sederhana. Makanya selalu ada sistem. Nah, sekarang kalau kita bicara soal akuntabilitas, transparansi, sudah jelas pada sisi biaya perkara saja akan ditemukan banyak masalah. BPK kan bukan masalah yang sama. Kita juga ngecek setiap tahun, kita hitung misalnya, biaya perkara berapa sih, kasasi berapa, tingkat banding berapa, kemudian di tingkat pengadilan negeri berapa misalnya, itu dihitung. Jumlah yang dihitung itu selalu berbeda dengan total saldo yang dimiliki kalau kita melihat pada laporan akhir tahun. Nah, itu cara paling sederhana melihat bahwa ini akan jadi persoalan terus. Karena apa? Tidak profesional dalam mengolah itu. Sisi lainnya apa? Misalnya yang lain-lainnya adalah kita juga melihat dalam konteks rekrutmen misalnya. Kita bisa bayangkan kalau misalnya rekrutmen itu dilakukan oleh hakim sendiri, lah itu kan juga susah nanti. Bagaimana ke depannya? Bahkan sistem rekrutmen pun juga perusahaan aja itu dibagi sendiri-sendiri, ya kan? Ada manajemennya, ada apa dan segala macam. Nah, menurut saya pada prinsipnya ini akan lebih banyak dampak tidak bagusnya ketimbang yang bagus-bagusnya kalau kemudian dipaksakan terus. Tapi itu kan di bawah kesekjenan, artinya mereka belum tentu mungkin juga bukan orang yang ahli dalam manajemen perkara, tapi memang manajemen organisasi misalnya seperti itu dalam MA itu. Iya, memang itu juga terjadi. Tapi kan faktanya selama ini kedodoran. Contoh paling gampang begini lagi misalnya, ini kan selalu ada keluhan.
tumpukan perkara di MA, tumpukan perkara. Ini kenapa terjadi? Karena hakim yang harusnya tugasnya memutus untuk dia perkara. ngurus manajemen. Dia memanajemen segala hal misalnya. Dia ada dalam jabatan struktural yang dia juga bertindak tadi misalnya melaksanakan roda organisasi, di sisi lain dia harus memutus. Padahal tumpukan perkara itu harusnya dia fokus pada ini pertimbangan putusan seperti apa, kemudian dasarnya apa, kemudian masyarakat yang menunggu putusan juga kadang-kadang lama sekali menunggu putusan. Ini kan karena tadi apa? Hakim juga dibebankan tugas untuk memanajemen organisasi. Nah, jadi dalam pandangan saya jawaban masyarakat, keadilan masyarakat itu akan terganggu kalau kemudian hakim diberikan tugas lain selain memutus. Oke, jadi intinya sederhananya adalah hakim sebenarnya diminta untuk kita dalam share responsibility ini untuk lebih fokus untuk perkara saja, menangani perkara saja begitu ya. Tapi sebenarnya share responsibility ini Bu Sukma, apakah memang sejak awal di MA itu one roof system atau satu atap itu, atau sebelumnya tidak seperti itu? Kemudian ada putusan baru yang membuat harus satu atap. Iya. Jadi sejarahnya ini seperti ini, Mas Indra ya. Terutama sebelum reformasi, sebelum tahun 99, itu dua atap. Jadi kalau semua yang terkait dengan bagaimana menangani perkara, maka pimpinan dari hakim-hakim ini yang memberikan arahan itu adalah Mahkamah Agung. Tetapi sepanjang yang menyangkut mengenai anggaran, manajemen mereka, dan seterusnya itu di bawah Departemen Kehakiman. Berarti dulu dua atap. Departemen Kehakiman dan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung fokus ke perkara saja, Departemen Kehakiman organisasinya begitu ya. Begitu. Nah, kemudian reformasi, kemudian ada Undang-Undang 35 tahun 99 yang menyatakan bahwa Departemen Kehakiman tidak mempunyai kewenangan lagi, maka semua yang terkait dengan manajemen organisasi dan manusia itu dipindahkan ke Mahkamah Agung. Gitu. Kenapa demikian? Karena tuntutan masyarakat pada saat itu adalah tidak boleh ada intervensi eksekutif, ya kan, pemerintah terhadap ini kan badan yudikatif. Gitu. Jadi kalau ada Departemen Kehakiman berbagi tugas dengan Mahkamah Agung, di situ dinilai ada intervensi eksekutif terhadap yudikatif. Nah, bagaimana kalau selanjutnya kemudian ini jadi share responsibility, Bu? Apakah kekhawatiran yang sama akan bisa terulang? Nanti kita ulas ya lebih lanjut. Kami masih akan segera kembali untuk mengulasnya. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News. Baik, kita lanjutkan kembali ke pertanyaan sebelum jeda tadi ya Bu Sukma ya. Di era sebelum reformasi sudah dibagi dua atap sebenarnya. Mahkamah Agung fokus kepada penanganan perkara, manajemen perkara, dan Departemen Kehakiman saat itu menangani manajemen organisasinya, anggaran dan lain sebagainya begitu Bu ya. Nah, kemudian itu ada kekhawatiran intervensi sehingga di reformasi salah satu agenda reformasi membuat itu mungkin ya menjadi satu atap. Nah, itu yang selalu juga disampaikan alasan oleh Mahkamah Agung sekarang. Apa jadinya kalau ini kemudian di-share lagi akan ada intervensi kepada Mahkamah Agung dengan berbagai cara begitu. Mungkin bukan periode Bu Sukma, nanti ketika KY diisi oleh periode orang-orang yang lain lagi, jadi alat politik lagi, bisa misalnya begitu Bu, jadi mengintervensi Mahkamah Agung. Iya. Pertama, Komisi Yudisial itu kan bukan eksekutif ya. Jadi beda dengan Departemen Kehakiman beda ya? Sekali dengan Departemen Kehakiman pada masa lalu. Dan yang kedua yang lebih jelas lagi, Komisi Yudisial itu kan lembaga independen. Dan berada di rumpun, di cabang kekuasaan yang sama, yaitu sama-sama yudikatif. Oke, sama-sama yudikatif dan berbeda dengan Departemen Kehakiman saat itu ya? Iya, jadi TAP MPR tahun 98 itu kan mengadres bahwa agar eksekutif, Mahkamah Agung terpisah dari eksekutif. Itu memang hal yang benar gitu ya. Tapi ketika kemudian Komisi Yudisial dibentuk dan di dalam Undang-Undang Dasar hasil amandemen ketiga mengatakan bahwa Komisi Yudisial ada dan sama-sama dengan MA dan MK berada di yudikatif, berarti kalau Komisi Yudisial bersama-sama dengan Mahkamah Agung untuk menangani manajemen dari pengadilan, itu dari segi tata negara tidak ada hal yang keliru begitu ya. Kemudian yang ketiga, Komisi Yudisial di zaman reformasi tentu saja jauh berbeda dengan Departemen Kehakiman di zaman Orde Baru. Itu tidak akan terulang. Sejarah itu tidak mungkin terulang. Nah, kalau misalnya orang ada kekhawatiran bahwa
ini akan hal-hal yang negatif lah yang Iya, akan iya, terjadi. benar. Sebenarnya kita ini sistem itu hanya bisa berjalan dengan baik kalau memang pertama ada check and balance yang menjamin bahwa orang menjalankan tugasnya dengan baik. Contoh ya, ini contoh. Misalnya bahwa hakim adalah pegawai negeri. Di negara kita itu selalu menjadi isu. Iya. Bahkan sekarang dalam rancangan undang-undang jabatan hakim selalu didorong untuk hakim tidak lagi pegawai negeri, ASN ya, iya. bukan ASN ya, Iya. tetapi pejabat negara. Untuk apa? Demi independensi hakim. Tapi di negara-negara lain, ya, Prancis, Jerman, Belanda yang kita tahu rule of law-nya tegak sedemikian rupa, hakim itu pegawai negeri. Tidak masalah sebenarnya. Tidak Bu, ya? masalah. Jadi artinya kita ini mengadopsi sistem, apapun sistem A dan sistem B. Sistem A pasti ada kelebihannya, pasti ada kekurangannya, Kelemahannya. dan ini juga seperti itu. Tapi dengan share responsibility ini yang paling mendekati mengurangi kelemahan itu tadi, Iya, begitu karena ya? check and balance. Karena check and balance ya. Check and balance. Dan di dalam di dalam risalah dibentuknya komisi yudisial ketika Badan Pekerja MPR merumuskan pasal-pasal dalam amandemen Undang-Undang Dasar, yang terus-terus disuarakan adalah soal check and balance. Dan itu ada keyakinan bahwa dengan check and balance itu tidak ada salah satu di antaranya yang kemudian memainkan sistem. Iya, iya. Gitu loh. Jadi kalau misalnya KY dianggap Celahnya lebih nantinya sempit akan maksudnya. iya, Iya. KY-nya nanti mungkin akan menyalahgunakan, loh kan ada check and balance di Iya. sisi lain. Di MA-nya sendiri Di gitu MA-nya ya. sendiri, belum kemudian KY juga termasuk yang Awasi DPR. diawasi oleh DPR. Jadi sistem yang ada sekarang ini mengarah kepada check and balance gitu. Jadi kalau ada satu lembaga yang kekeh dan merasa bahwa check and balance itu tidak perlu bagi lembaga saya, sebenarnya Ini aneh di masa reformasi ya. iya sebenarnya agak iya. Baik, kalau Bang Tama sendiri melihatnya seperti apa? Kalau ada kekhawatiran yang sama, itu tadi dari pandangan Bu Sukma begitu ya, dari internal KY. Tapi kalau dari luar misalnya, elemen masyarakat sipil melihat seperti apa? Ketika nanti ada kekhawatiran bisa diintervensi dan dengan apapun lah kekhawatiran itu, misalnya ada orang-orang di dalam KY sendiri yang nantinya juga kemudian taruhlah ini kekhawatiran masyarakat nih menjadi alat politik misalnya partai tertentu atau kelompok kekuasaan sendiri begitu ya. Ini kan sama saja juga akhirnya membuat ribet juga sebenarnya. Sebetulnya yang perlu kita jaga itu kan sebetulnya independensi hakim. Saya dalam posisi sangat setuju kalau itu adalah sesuatu yang tidak boleh diganggu. Jadi hakim tetap harus independen dalam melindungi putusannya, kemudian pengambilan keputusannya. Iya. Nah pertanyaannya begini sekarang, dalam konteks independensi tersebut, apakah kalau kemudian one roof system dirubah menjadi sistem share responsibility itu akan menodai si independensi hakim tadi? Oh, iya. Dalam pandangan saya tentu itu tidak akan mengganggu. Tidak. Karena apa? Dia tetap akan independen dalam konteks mengambil keputusan. Iya. Yang kemudian juga perlu kita pahami adalah konsep share responsibility itu kan tidak melulu hanya soal KY dan MA. Misalnya tadi ada keterlibatan pemerintah pada bagian mananya, ada keterlibatan KY di bagian mananya, sehingga prinsipnya adalah MA tidak sendiri dalam mengambil keputusan juga mengelola organisasinya. Itu yang kita harus hindari. Karena apa? Beban sangat berlebih, dampaknya akan sangat luas. Kalau kemudian hakim dia tidak bisa memutuskan sesuatu karena adil, itu bahaya. Kalau kemudian hakim tidak bisa memutuskan segala sesuatu, itu karena dia load pekerjaannya tinggi, itu kan kesian masyarakat. Jadi orang pencari keadilan, itu dia bisa keganggu keadilannya karena sibuknya hakim. Nah ini yang perlu kita lihat. Nah dalam konteks share responsibility itu kan juga tidak melulu hanya dalam konteks pengawasan. Ada juga misalnya dalam konteks rekrutmen. Ya. Nah ini mau seperti apa? Pelibatannya misalnya boleh libatkan masyarakat, boleh juga misalnya melibatkan pemerintah. Ada banyak konsep yang bisa ditawarkan. Dalam konteks pembinaan mau seperti apa? Tentu harus relasi. Nah pembinaan ini mau seperti apa? Apa pelatihan, kemudian hal-hal lain yang berhubungan dengan hakim ini mau seperti apa? Nah sisi lain baru ngomongin pengawasan. Dalam konteks pengawasan kan juga dibagi lagi. Ada yang namanya mengawasi putusan pengadilannya, ada yang mengawasi soal perilaku hakimnya. Nah ini kan menjadi hal-hal yang sebetulnya bisa diatur lebih rinci tanpa harus Mana yang mengganggu. ranah Betul. KY, mana yang ranah MA Betul. begitu ya. Tanpa harus mengganggu tadi independensi hakim. Nah ini sebenarnya hanya untuk memudahkan sehingga tadi hakim tidak harus mengurusi soal strukturalnya dia, kemudian dia sibuk dengan urusan seperti itu, bahkan misal rebutan posisi. Nah ini menurut saya sesuatu yang tidak produktif. Apa yang menjadi catatan ICW misalnya dalam hasil penelitiannya kemudian menemukan MA berkukuh bahwa tetap ingin melanggengkan one roof system ini ya, sistem satu atap ini.
Nah, yang kalau kita lihat kan ini sebetulnya dalam konteks draft RUU Jabatan Hakim pun juga memang masih terus berkembang. Karena ya kita tahu sekarang proses terakhir ini sudah kembali ke DPR lagi. Dan kita juga sampai sekarang belum lihat update paling baru dari pemerintah misalnya. Draftnya apa sih yang dibahas, apa yang menjadi daftar inventarisir masalah dan lain sebagainya, kita belum lihat dari masyarakat ya. Artinya apa? Ini masih terus berkembang. Nah, tetapi kan informasi yang kita terima misalnya beberapa pihak misalnya itu lebih suka misalnya dengan tadi konsep one roof system. Ini kemudian kelihatan misalnya dalam konteks apa yang ingin dipertahankan dengan one roof system? Iya, kan tadi. Kira-kira. Tentu kan begini, dalam konteks one roof system itu tentu akan bicara soal manajemen perkara. Bagaimana kemudian hakim dia memiliki kekuasaan untuk merekrut. Nah, dalam konteks rekrut saja misalnya, kita bisa bayangkan kalau yang merekrut misalnya orang-orang yang bermasalah tanpa kontrol, apa jadinya? Kita mengharapkan orang-orang yang masuk ke sisi peradilan itu adalah orang yang benar, orang yang bagus dan ada kontrol di sana. Tapi kalau nggak ada kontrol, orang-orang yang mohon maaf misalnya jelek, punya banyak masalah, kemudian juga dia korup, saya nggak bisa ngebayangkan peradilan seperti apa yang ditawarkan negara ini kepada masyarakat. Nah, itu menurut saya menjadi suatu hal yang penting. Nah, kalau one roof system itu nggak ada kontrol sama sekali, misalnya. Baik, ini kan menjadi kita kembali berbicara ini sebenarnya kemudian ketika ada momentum masyarakat, sebagian masyarakat begitu menyoroti tentang majelis hakim dari Basuki Cahayapurnama begitu kasus ini. Tapi ini kan yang kemudian menjadi momentum sebenarnya bicara sistem secara keseluruhan. Tapi saya ingin kembali ke yang menjadi momentum tadi, biang yang menjadi momentum tadi. Katakanlah seperti ini kan bicara soal rekrutmen, artinya bicara soal SDM hakimnya begitu. Nanti katakanlah share responsibility ini jadi diterapkan, Bu. Kemudian ada KY yang juga ikut berperan di sana. Misalnya untuk kasus-kasus yang sangat sensitif seperti kasus Basuki Cahayapurnama kemarin begitu. Masyarakat terbelah antara yang dukung dan tidak dukung begitu kan. Ini kemudian menjadi menjadi aspirasi masyarakat baik yang kelompok A maupun kelompok B begitu kan. Nah, ketika ini menjadi sebuah kasus menjadi sorotan masyarakat dan sangat sensitif seperti ini, maka bukankah hakim ini kemudian merasa terbebani misalnya nanti saya dinilai KY akan seperti apa dan lain sebagainya. Ada tidak hanya ke MA saja begitu, Bu. Iya, jadi pendapat masyarakat itu kan bebas ya, seperti apapun gitu ya. Jadi misalnya begini, terhadap putusan, ada soal kasus Ahok ini, hari pertama orang bicara soal putusan, ada sebagian yang tidak puas, berapa hari kemudian bicara soal promosi mutasi. Benar. Bagi KY, kami tentu patokannya adalah ya hukum itu sendiri. Kalau mengenai putusan perkara Ahok, itu ya kalau masyarakat memberi komentar, monggo. Tetapi sebenarnya itu tidak bisa dan tidak bisa menjadi kegunaannya, bukan kegunaannya, akan kemana tidak kemana-mana. Karena yang bisa mengomentari adalah hakim yang di atasnya, hakim tinggi dan kemudian Mahkamah Agung. Artinya itu hanya bisa, jalan keluarnya itu adalah melalui proses hukum, melalui upaya hukum. Yang lebih tinggi misalnya banding ya kali ini. Banding dan kasasi. Oleh karena itu KY tidak akan ikut-ikutan dalam hal seperti itu. Konteks putusan ya. Konteks putusan. Sedangkan kalau yang terkait dengan promosi, itu pun tidak dengan pengertian orangnya. Jangan-jangan memang orangnya memang lebih baik dan memang sudah pertama sudah waktunya, eligible dan memang tepat untuk dipromosi. Cuma waktunya karena pas setelah putusan pengumumannya Ahok, kurang pas maksudnya. Iya, di mana seperti itu kan. Jadi yang bukan dipertanyakan, yang ingin lebih didiskusikan oleh KY adalah sistem promosinya itu seperti apa. Yang KY ketahui sistemnya itu misalnya apakah dilakukan penelusuran track record hakim ketika mau dipromosikan. Kenapa KY tahu bahwa itu tidak dilakukan sebagaimana yang seharusnya? Karena ketika KY melaksanakan tugasnya melakukan seleksi calon hakim agung, jadi hakim ini sudah 20 tahun, 30 tahun dalam manajemen yang dilakukan oleh hakim agung dulu bersama Depke. Sekarang ketika mencalonkan sebagai calon hakim agung, KY melakukan penelusuran track record, KY menemukan pada tahun sekian ada perilaku yang tidak bagus. Pada tahun sekian, itu menjadi pertanyaan kita. Kok dia tetap, kalau kita lihat di daftar riwayat hidupnya, dia tetap naik promosi ke sini, ke situ dan seterusnya. Berarti kan memang ada sesuatu yang harus diperbaiki. Nah, inilah yang KY ingin, apa yang KY bisa lakukan demi perbaikan semua perbaikan peradilan ini. Baik, kita lihat secara infografis terlebih dahulu
eh, yang menjadi alasan Mahkamah Agung kemudian tetap menginginkan one roof system atau sistem satu atap dalam mengorganisasi atau memanajemen dalam organisasi Mahkamah Agung itu sendiri. Kita lihat ini adalah pendapat dari Suhadi yang merupakan juru bicara MA. Tentu konsep ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Bidang Peradilan yang menyatakan fungsi organisasi, administrasi, finansial, badan peradilan berada dalam satu atap di MA sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 ya. Sekarang ini ada yang ingin ambil alih lebih dari satu atap ini, membahayakan badan peradilan. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ada lagi kutipannya? Ya, ini yang dikatakan oleh Ridwan Mansur, Kepala Biro Hukum dan Humas MA. Konsep share responsibility bertentangan dengan putusan MK nomor sekian-sekian yang menghapus wewenang KY dalam proses seleksi calon hakim bersama MA. Sesuai putusan MK, proses seleksi calon hakim merupakan wewenang tunggal MA, tidak perlu menerapkan share responsibility terkait pengusulan dan pengangkatan hakim. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan kemudian bertentangan dengan putusan MK. Mungkin Bu Sukma terlebih dahulu nih ya sebelum ke Bang Tama. Kalau bunyi dalam Undang-Undang Dasar 45 itu kan pasalnya itu ininya umum bunyinya ya. Jadi sebenarnya kewenangan KY bisa seperti ini, tapi bisa saja diartikan seperti ini, begitu kan? Bunyinya mengatakan KY bertugas menjaga dan menegakkan keluhuran martabat hakim, kehormatan hakim dan seterusnya, begitu. Itu kan dan ini bisa diinterpretasikan luas maupun tidak luas, begitu ya ininya. Jadi tidak kartu mati bahwa maksudnya adalah interpretasi yang kecil, tidak begitu. Karena kalau kita membaca risalah dari diskusi-diskusi tersebut, memang pada saat itu ada perasaan dari para perumus bahwa ada masalah di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan kita, begitu. Nah, kalau kemudian merujuk kepada bahwa ini sudah diatur oleh Undang-Undang 35 tahun 99, karena di situ satu atap pertama kali diperkenalkan. Perlu diingat bahwa itu undang-undang di tahun 99. Pada saat itu masa transisi. Yang kemudian terus diperbaiki sampai melalui amandemen Undang-Undang Dasar, sehingga kemudian di dalam amandemen ketiga disebutkan ada satu lembaga, Komisi Yudisial, yang diberi kewenangan, sebagian kewenangannya ya terkait dengan manajemen hakim. Itu tahun berapa Bu yang untuk tahun 2003. Oke, ya jadi kan? artinya yang 99 itu sudah tidak relevan lagi karena sebenarnya bukan tidak relevan, harus menyesuaikan kondisinya begitu ya. Betul. Karena saat itu belum ada KY. Saat itu belum ada Oke, KY. ya. Gitu. Nah, jadi yang ini undang-undang, yang ini undang-undang dasar. Dan suasana pasal itu dibuat ketika undang-undang dasar, pasal di dalam undang-undang dasar itu dibuat, itu memang mengarah kepada lagi-lagi kepada check and balance, begitu. Lihat semangatnya begitu ya, jangan lihat kemudian undang-undang sebelum-sebelumnya begitu ya. Oke, baik, nanti kita akan ulas bersama Bang Tama setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami, CNN Indonesia Prime News segera kembali. Baik, kita langsung kembali untuk mengulas. Tadi sudah kita lihat begitu ya, pernyataan walaupun dalam bentuk kutipan sebenarnya kita sudah mengundang MA-nya ini belum mengkonfirmasi untuk hadir. Jadi salah satu alasan yang disampaikan tadi sama-sama kita lihat, ini konsep share responsibility ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan bertentangan dengan putusan MK tadi nomor sekian-sekian tadi ya, kita nggak hafal tadi nomornya. Menurut Anda bagaimana Bang Tama? Ya, ini yang kita harus lihat. Ada putusan MK 43 tahun 2015. Kita harus garis bawahi apa yang diambil di sana. Itu kan yang dibahas adalah kewenangan KY dalam konteks rekrutmen calon hakim. Nah, artinya apa?
oke lah, satu sisi memang putusan pengadilan tersebut, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut itu mempermasalahkan kewenangan KY, ditutup akses KY itu. Di situ dibatasi kewenangan KY, yang dalam bahasa saya itu diamputasi oleh putusan MK. Diamputasi ya? Artinya KY Jadi nggak boleh lagi ngurusin rekrutmen. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah putusan ini itu boleh ditafsirkan luas atau ekstensif misalnya? Kan yang kita bahas ada banyak di sini. Dalam share responsibility itu kan tidak melulu hanya soal rekrutmen hakim, tapi ada yang lain misalnya manajemen perkara seperti apa, fungsi pengawasan seperti apa, terus kemudian pembinaan seperti apa, pelatihan dan lain-lain sebagainya. Kalau putusan MK, ANSI mengatakan rekrutmen ya? Rekrutmen saja Oke ya? lah, sekarang karena sudah diputuskan MK, kita tidak bisa apa-apa lagi, ya udah kita iakan diputuskan. Tetapi kan di sisi lainnya belum nih. Nah kemudian kan kalau ada frasa yang mengatakan nggak bisa itu, secara responsibility itu akan mengganggu putusan MK dan segala macam. Menurut saya justru itu penafsiran yang dipaksakan. Nggak boleh seperti itu. Karena apa? Dia putusan sudah jelas kok. Yang dibatasi rekrutmen saja. Iya, rekrutmen nggak boleh kemudian ditafsirkan jadi lebih luas. Ngomongin soal apa? Manajemen perkara, ngomongin lagi lebih luas. Walaupun nanti misalnya alasan begini, rekrutmen saja nggak boleh apalagi nah itu namanya ekstensif. Itu ekstensif ya, nggak boleh itu ya. Mahkamah Agung harusnya dia bisa lebih prudent ya dalam memberikan pernyataan maupun mengutip sebuah putusan. Karena apa? Karena ya memang keseharian dia adalah soal memberikan keadilan. Dia tidak bisa menafsirkan sesuatu putusan berlebihan atau kurang yang lain, apalagi ini berhubungan sama kewenangan dia sendiri. Ini kan ada juga sisi dari konflik kepentingan di sana. Satu sisi dia punya keinginan agar dipertahankan, di sisi lain ada kritik dari masyarakat, ada dari KY, bahkan dari DPR pun juga sebetulnya draft terakhir mengatakan membahas soal share responsibility. Jadi lembaga-lembaga lain di luar dari MA itu sebetulnya sudah membahas soal itu. Tapi yang dipersoalan kan ini tiba-tiba ini akan mengganggu independensi, melanggar undang-undang dasar, kemudian melanggar putusan MK yang menurut saya alasan tersebut tidak berargumen sama sekali. Oke, kalau yang undang-undang dasar tadi juga tidak tepat menurut Anda? Ya menurut saya tidak tepat ya, karena ya tadi sudah jelas konsep yang dimaukan soal check and balances, bahwa kemudian negara kita ada trias politika, ada pembagian kekuasaan dan segala macam itu betul terjadi. Nah sekarang pertanyaannya kenapa komisi-komisi itulah hadir? Kan komisi itu menjadi salah satu ciri dari negara-negara demokrasi. Artinya apa? Negara demokrasi dia punya komisi untuk memantau cabang-cabang kekuasaan yang tadi sudah berjalan. Yang jadi persoalan adalah ketika upaya-upaya ini agar ada check and balances terjadi, justru ada sisi lain yang mengharapkan kewenangan diamputasi, maka nanti nasib KY ini yang bisa saya bayangkan adalah dia cuma pelengkap demokrasi aja. Yang penting, ada komisinya, ada tuh komisi yudisial. Tapi wewenangnya pertanyaannya, nggak ada, dia bisa apa? Nah, di sisi lain misalnya kalau kita mau kritik lebih serius misalnya, KY melakukan investigasi misalnya, memberikan usulan rekomendasi. Kalau kemudian itu tidak diterima, MA tidak mau apa-apa kan juga sampai sekarang nggak menjadi masalah. Nah, sekarang mau lagi dibatasin lagi kewenangan yang lainnya. Menurut saya negara ini tidak adil kepada tapi kalau begini gimana? Ini kan masih dibahas di RUU jabatan hakim ya sambil berjalan begitu kan. Menjadi undang-undang katakanlah ada share responsibility. Kalau diuji materikan lagi MK, bukan misalnya dengan alasan rekrutmen saja kemudian tadi dibatalkan begitu oleh MK. Lagi-lagi di negara kita kalau sudah upaya bicara paling tidak putusan MK itu sudah tidak bisa lagi diganggu gugat. Kalau kita ngomongin soal MK pun juga ada sisi lainnya misalnya. Sekarang ada beberapa hakim MK yang sudah diproses karena kasus korupsi. Ada yang sudah transaksional dalam putusan MK. Itu kan terjadi sekarang. Yang walaupun sekarang kritiknya adalah nggak ada pengawasan juga. Karena apa? Komisi yudisial sama sekali tidak boleh mengawal MK juga. Itu juga ada kronologi ininya, uji materinya ya. Itu kan jadi persoalan. Kenapa misalnya MK sekarang dulu putusannya dalam pandangan saya itu bagus. Dari mulai pertimbangannya, dari kemudian argumentasi hukumnya, masyarakat hukum juga melihat ini betul-betul keadilan. Tetapi kan yang jadi persoalan beberapa tahun terakhir, coba lihat putusan-putusan yang diproduk sama MK. Ini setelah putusan MK yang tidak mau diinin KY ya? Iya, artinya sudah betul-betul sudah tidak bisa lagi dikontrol. Kalaupun mau kontrol lewat mana? Paling tidak lewat keuangan BPK misalnya, Supreme Court. Supreme Audit, dia melihat dalam konteks penggunaan anggaran keuangannya seperti apa, tetapi dalam konteks putusannya, dalam konteks lain-lainnya itu nggak ada yang bisa mengkontrol. Bahkan misalnya isu patrialis akbar, kemudian isu lain juga, Akil Mukhtar yang belum selesai, ini kan menjadi fakta bahwa persoalan peradilan kalau kemudian tidak ada kontrol dalam konteks pengambilan keputusan maupun dalam konteks rekrutmen, ini akan jadi persoalan. Tapi dengan adanya misalnya KY berwenang misalnya tadi entah di bagian apanya secara hukum, mungkin istilahnya akan seperti apa, tapi misalnya bisa ada di MK untuk melakukan pengawasan dan manajemen ini misalnya ada hakim di dalamnya, kemudian masuk ke MA, apakah akan bisa mengurangi
orang-orang yang seperti kalau di MK ada Patrialis Akbar gitu. Apakah akan bisa ke sana arahnya? Tidak ada yang bisa menjamin akan bersih 100%. Saya yakin itu, karena yang namanya kejahatan itu kan bicara soal motif pribadi. Iya, benar. Kita juga nggak bicara soal orang yang sudah diberikan penghasilan besar juga tidak jaminan dia akan berhenti korupsi. Tapi yang jadi persoalan adalah ini kan ruangnya semakin gelap, tidak ada yang bisa mengkontrol. Ini berusaha menerangi ya. gitu Sekarang ya. kita mau lihat misalnya fakta-fakta selama beberapa tahun terakhir, 2011 sampai dengan 2016 itu ada 41 oknum peradilan ini yang terjerat dalam masalah. 35 diantaranya adalah hakim. Bentuknya apa? Ada suap menyuap, mafia peradilan, kemudian ada pengaturan perkara, koneksi pejabat, dan lain sebagainya. Ini fakta-fakta yang kita ngasih tutup mata. Yang jadi persoalan, ini terjadi kemudian perbaikan-perbaikan selama beberapa puluh tahun terakhir, ini nggak sama sekali signifikan. Terus negara mau seperti apa? Mau dibiarkan begitu saja, nyaman dengan one roof system yang kemudian tidak bisa dikontrol, atau mau seperti apa? Nah tentu dalam konteks yang sudah seperti ini, ada fakta kita harus benahi secara sama-sama. Jadi intinya berusaha paling tidak mengurangi ruang kegelapan itu Persis. tadi, begitu ya. Ruang-ruang yang gelap-gelap ini kemudian ada lembaga yang bisa mengontrol. Sekurang-kurangnya publik juga tahu, bisa mendesak kalau memang ada masalah di sana. Baik, tapi tadi saya tertarik ini Bu Sukma. Disebutkan dalam putusan MK itu kan di situ putusan menghilangkan kewenangan KY untuk melakukan rekrutmen begitu kan. Tapi sebenarnya berarti sebelumnya pernah berjalan konsep share responsibility ini sebelumnya Bu. Dengan misalnya kewenangan KY melakukan rekrutmen itu apakah bagian dari konsep secara luas tentang share responsibility itu? Iya, walaupun sudah Saat ada di itu ya, dalam sebelum ada undang-undang, putusan MK. kemudian sebelum putusan MK kan, dan kemudian ketika ingin diimplementasikan bersama, nah itu diskusinya panjang begitu ya, dan ketika akhirnya kita bersama-sama hanya di titik tertentu saja, jadi tidak di seluruh titik begitu ya. KY juga kan tahu bahwa KY itu sebagai lembaga pengawas, kelebihannya adalah di hal-hal yang terkait dengan pengawasan, begitu kan. Misalnya cek integritas, KY punya datanya, Base punya datanya, sistemnya, begitu ya. Sehingga KY mungkin misalnya kalau misalnya seleksi administrasi, KY tidak ikut-ikutan, kan begitu ya. Mana yang bisa KY bantu. Nah, justru hasil dari kerjasama yang sekali itu saja terjadi, itu ternyata hasilnya sama-sama merasa tidak enak gitu. Mahkamah Agung merasa loh kenapa KY harus seperti itu. KY merasa juga sebaliknya, dan setelah itu kemudian diajukan permohonan judicial review, kemudian hilanglah kewenangan itu. Jadi sebenarnya baru satu kali dan itu jauh dari ideal. Itu baru masih oke deh kita mulainya seperti ini dulu begitu ya. Jadi belum bisa dijadikan acuan keberhasilan Belum. dalam KY bersama-sama itu ya. Itu berapa lama waktu itu Bu ya? Punya kewenangan untuk rekrutmen itu? Itu kan dari tahun 2009 ya. Atau dari 2011. Kemudian judicial review-nya 2000 cuma 1-2 tahun aja kok. Oh, jadi cuma 1-2 tahun, tidak cukup waktu untuk benar-benar kemudian menghasilkan. Dipraktekkan cuma satu kali dan itu pun memang masih minimalis. Oke, baik. Bu, terakhir sedikit agak teknis walaupun terakhir, tapi saya ingin bertanya tadi, jadinya kalau share responsibility ini, kata-katanya memang share ya, berbagi. Tapi apakah kalau misalnya ini nanti berjalan dalam Undang-Undang Jabatan Hakim misalnya, dan mulus proses politiknya, apakah itu nanti pemisahan misalnya Mahkamah Agung hanya fokus ke penanganan perkara, manajemen perkara, dan kemudian KY yang kemudian manajemen organisasinya begitu, ataukah nanti dalam manajemen organisasi soal pencatatan prestasi hakim dan lain sebagainya, penilaiannya segala macam itu, MA-nya juga masih bersama dengan KY atau pemisahan murni. Jadi MA khusus perkaranya dan KY khusus untuk SDM dan juga anggaran dan lain sebagainya. Ya. Jadi karena bunyi Undang-Undang Dasar kita itu khusus yang terkait dengan Komisi Yudisial itu adalah terkait dengan hakim, berarti itu artinya manajemen hakim, maka di aspek-aspek non perkara, jadi aspek finansial, aspek administrasi, aspek SDM yang terkait dengan KY hanya yang aspek SDM, manajemen SDM saja. SDM itu saja. Pun manajemen hakim. Jadi KY tidak akan masuk ke manajemen panitera, pegawai lainnya dan seterusnya. Untuk manajemen hakimnya saja itu apakah MA-nya juga ikut nimbrung juga atau pisah? Sama sekali tidak ada MA. Kalau dalam konsep share responsibility ini.
Tidak, sama-sama. Karena share responsibility itu bersama-sama. Bersama-sama, Iya. ya, oke. Di negara-negara lain itu juga begitu. Jadi baik. pimpinan pengadilan bersama-sama dengan komisi yudisial, ada lagi yang bersama-sama dengan parlemen. Jadi sebenarnya misalnya seperti seleksi calon hakim agung. Seleksi itu kan termasuk salah satu manajemen hakim ya. Itu dilakukan oleh komisi yudisial, kemudian disetujuinya oleh DPR. Jadi variasinya banyak. Jadi intinya terhadap kewenangan komisi yudisial yang kaitannya dengan share responsibility hanya yang terkait dengan manajemen hakim. Saja Jadi sebenarnya. tidak terkait dengan finansial, tidak terkait dengan Tapi administrasi itu pun umum. MA juga sudah menolaknya begitu ya. Iya, Baik, kita lihat nanti bergulirnya akan seperti apa dari ini tercantum dalam RUU jabatan hakim begitu ya. Ya. Ini sudah molor berapa lama? Mas Tama? Sambil terus kalau kita kawal ya, gitu ya. kita sih memang ini masih ya lama ya, cukup lama. Kita sendiri agak terputus-putus ya karena selalu banyak perubahan dan update. Tapi yang kita bisa pastikan ya ini sudah masuk lagi di Komisi 3. Kita sangat menunggu bagaimana akan undang-undang tersebut akan dibahas. Khususnya soal tadi, isu soal share responsibility. Oke, kita akan kawal bersama kalau memang tujuannya adalah mengurangi ruang gelap, betul, dan memperbanyak check and balances begitu, maka akan lebih baik lagi peradilan kita. Terima kasih Bu Sukma, terima kasih juga Bang Tama selalu telah bergabung bersama kami.